pagi anak-anak kelas 8. Selamat datang kembali di video pelajaran matematika ke-6 bersama Ibu Hertina. Hari ini kita akan bahas materi terakhir mengenai hubungan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran yang berfokus kepada contoh cara mengerjakan soal yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Untuk mengefisienkan waktu, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui bahwa besar sudut ACB itu 55 derajat. Kemudian tentukan berapa besar sudut ADB dan berapa besar sudut hasil penjumlahan sudut AOB ditambah sudut ADB. Nah, kita ketahui bersama bahwa sudut ACB ini merupakan sudut keliling lingkaran ya, yang dimana titik sudutnya berada di titik C. Kemudian besar sudut ADB, dan ACB merupakan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Jadi untuk penyelesaiannya, nah karena sudut ADB sama dengan besar sudut ACB, maka besar sudut ADB ini adalah 55 derajat. Jadi besar sudut ADB dan ACB sama ya. Kemudian yang kedua, nah sebelum kita menjumlahkan total sudut AOB dan sudut ADB, kita cari dulu besar sudut AOB. AOB ini kita ketahui bahwa dia adalah merupakan sudut pusat, di mana titik sudutnya berada di titik O atau berada di pusat lingkaran. Besar sudut pusat itu sama dengan 2 kali besar sudut keliling, sehingga besar sudut AOB ini sama dengan 2 kali besar sudut ACB. Sehingga diperoleh hasil besarnya 110 derajat. Kemudian hasil dari penjumlahannya tinggal 55 tambah 110 derajat, jadinya 165 derajat. Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Nah, kalian perhatikan gambar bawah ini ya. Jadi ini merupakan lingkaran di mana sudutnya itu menghadap diameter. Jadi ada sudut ABC ya, segitiga ABC, di mana garis AB ini merupakan diameter lingkaran yang berpusat di titik O. Diketahui bahwa besar sudut ACAB, di besar sudut CAB, berarti sudutnya ini ya, itu besarnya 30 derajat. Maka tentukan berapa besar sudut ABC. Jadi ini yang jadi tanda tanya. Nah, berapa besarnya? Nah, kita ketahui bersama bahwa sudut BCA itu merupakan sudut keliling yang menghadap diameter AB, sehingga besar sudut BCA ini, berarti sudutnya ini ya, yang merupakan sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Nah, perhatikan, ini merupakan segitiga ABC. Jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi, untuk menentukan besar sudut dari ABC, kita bisa menggunakan hasil pengurangan ya. Jadi, untuk menentukan besar sudut ABC itu sama dengan 180 dikurangi sudut-sudut yang diketahui, di mana sudut yang diketahui adalah sudut BCA dan sudut CAB, yaitu masing-masing 90 derajat dan 30 derajat. Ketika dijumlahkan hasilnya 120 derajat, sehingga besar sudut ABC sama dengan 180 dikurangi 120, diperolehlah besar sudutnya adalah 53 derajat. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa ya untuk soal seperti ini. Yang penting kalian memahami bahwa ketika ada sudut yang menghadap diameter, itu besar sudutnya pasti 90 derajat. Next, kita ke soal yang ketiga. Nah, jika kalian perhatikan ya, di soal ketiga ini adalah soal lingkaran yang memiliki tali busur ya, 4 tali busur. Jadi, kalian ingat kembali bahwa sifat-sifat dari sudut pada lingkaran yang bentuk segi 4 ini, bahwa sudut yang berhadapan itu jumlahnya 180 derajat. Berarti nanti sudut B tambah sudut D itu 180, dan sudut A tambah sudut C itu 180. Maka tentukan besar sudut
BCD, berarti besar sudutnya ini ya, BCD, kemudian besar sudut ADC, sudutnya ini. Nah, karena kita tidak mengetahui besar sudut pastinya, yang kita ketahui hanyalah dia masih dalam bentuk ada mengandung variabel X-nya. Maka yang pertama kita tentukan dulu nilai X-nya. Besar sudut BDA dan besar sudut BCD ini merupakan dua sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur ABCD. Sehingga ketika dua sudut yang berhadapan dijumlahkan itu seperti yang Ibu katakan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Kemudian kita ganti sudutnya menjadi 4x min 25 derajat tambah 2x plus 30 derajat. 4x tambah 2x menghasilkan 6x, negatif 25 tambah 37 menghasilkan plus 12 sama dengan 180. Kemudian 6x sama dengan 180 dikurangi 12 hasilnya 168 derajat, sehingga x-nya diperoleh 28 derajat. Nah, setelah diperoleh x yang 28 derajat, baru kita bisa mensubstitusi atau mengganti variabel x-nya dengan nilai 28 derajat. Sehingga kita bisa menentukan berapa besar sudut BCD. Jadi besar sudut BCD kita ganti x-nya dengan 28 menghasilkan besar sudut 93 derajat. Next, kemudian yang kedua menentukan besar sudut ADC. Nah, kita ketahui bahwa besar sudut ABC itu kan 4x. Kemudian tadi x yang diketahui 28, sehingga kita mensubstitusi atau mengganti nilai x dengan sudut 28 derajat, sehingga diperoleh hasilnya besar sudut ABC itu 112 derajat. Karena sudut ABC dan sudut ADC merupakan dua sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur ABCD, sehingga hasil penjumlahan sudut-sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian kita tulis yang diketahui, yaitu besar sudut ABC itu 112 derajat ditambah besar sudut yang tidak diketahui, sehingga besar sudut yang tidak diketahui itu 180 derajat dikurangi 112, diperoleh besar sudut ADC adalah 68 derajat. Jadi untuk tipe soal seperti ini, kalian menentukan dulu berapa besar variabel x-nya sebelum menentukan berapa besar sudutnya. Ingat kembali bahwa sifat-sifat segi 4 tali busur itu adalah sudut yang berhadapan, jumlahnya 180 derajat. Baik, next kita ke soal yang terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini terdapat sebuah lingkaran yang dimana bertitik pusat di O dan ada titik A, B sampai F itu yang terletak pada lingkaran. Diketahui besar sudut AEF, besar sudut AEF, kemudian ditambah ADF dan ABF itu besarnya adalah 102 derajat. Maka tentukan besar sudut AOC. Nah, jadi yang diketahui itu adalah besar sudutnya ini ditambah besar sudut ADF dan ABF itu 102 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut AOC. Jadi besar sudutnya ini ditanyakan. Baik, kita ke penyelesaiannya. Nah, jika kita perhatikan sudut AEF, sudut ADF dan sudut ABF ini merupakan sudut pada keliling lingkaran ya. Jadi sudut keliling lingkaran yang dimana menghadap busur yang sama, yaitu busur AF. Sehingga besar ketiga sudutnya ini adalah sama. Jika hasil penjumlahan ketiga sudut itu adalah 102, maka salah satu sudutnya atau masing-masing sudutnya itu adalah dibagi 3. Jadi besar sudut AEF atau ADF atau ABF itu 102 bagi 3, yaitu besarnya 34 derajat. Jadi besar sudut AEF itu 34, ADF juga 34, dan yang terakhir ABF juga 34 derajat. Sebelum kita menentukan besar sudut AOC, terlebih dahulu kita harus menentukan besar sudut dari AOF. Kita ketahui bahwa AOF ini merupakan sudut
pusat lingkaran, di mana besar sudutnya ini merupakan 2 kali besar sudut keliling. Karena AOF menghadap busur yang sama dengan besar sudut AEF, ADF, dan ABF, maka besar sudut AOF ini 34 kali 2, yaitu 68 derajat. Nah, karena besar sudut AOF dan AOC ini bentuk garis lurus ya, jadi garis lurus berupa diameter, yaitu diameter CF, sehingga besar sudutnya ini jika ditotalkan itu 180 derajat. Jadi kalau ibu gambar yang dimana besar sudut jika garis lurus itu adalah 180 derajat, sehingga untuk menentukan besar sudut AOC kita bisa menggunakan hasil pengurangan ya. Jadi besar sudut AOC ini sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut AOF. Jadi 180 dikurangi 68 hasilnya 112. Jadi besar sudut AOC itu sama dengan 112 derajat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai beberapa contoh latihan soal yang nanti bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk menjawab atau menyelesaikan kuis kedua kita di pertemuan berikutnya. Nanti jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Ibu lebih lanjut. Nah, selanjutnya, Ibu umumkan dulu hasil kuis 1. Jadi hasil kuis 1 ini, Ibu akan umumkan nilai tertinggi, kemudian kelas yang paling banyak menjawab, dan yang kelas yang paling sedikit menjawab, sebagai refleksi cerminan kalian agar lebih semangat lagi menjawab di kuis kedua. Ingat, konsekuensi untuk siswa yang tidak menjawab di kuis pertama harus dan wajib menyelesaikannya di sekolah saat PTM. Yang pertama untuk kelas 8A. Kelas 8A merupakan kelas yang paling banyak menjawab ya. Jadi hampir semuanya. Yang tidak menjawab hanyalah 4 orang saja tanpa ada keterangan. Jadi Ibu anggap mereka memiliki nilai 0. Jadi wajib mengulang. Nah, di kelas 8A ini untuk skor tertingginya diperoleh oleh Kadek Septiawan, yaitu sebesar 84. Selanjutnya di kelas 8B, nah berbanding kebalik ya dengan kelas 8A ya. Kelas 8B ini merupakan kelas paling terbanyak yang tidak menjawab. Sedangkan yang menjawab hanya sebagian kecil saja dari total siswa sebanyak 35 orang. Jadi yang tidak menjawab ini tidak ada keterangan apa-apa, jadi Ibu berikan nilai 0. Untuk nilai tertinggi yang diperoleh di kelas 8B itu diraih oleh Prajasri, memperoleh nilai 72. Selanjutnya di kelas 8C, di kelas 8C yang tidak menjawab itu ada 11 orang tanpa keterangan, jadi Ibu juga berikan nilai 0. Sisanya sebagian besar sudah menjawab, dan yang peroleh nilai tertinggi itu ada Febri dan Radia Prema. Jadi peroleh nilai 72. Kemudian di kelas 8D ini juga lumayan banyak yang tidak menjawab ya, hampir sama yang menjawab dengan yang tidak menjawab. Yang tidak menjawab itu ada 15 orang, sedangkan yang menjawab itu sekitar ada 16 orang. Jadi untuk yang tidak menjawab, tolong perhatikan temannya yang menjawab. Jadi ada usaha. Nih kebanyakan yang tidak menjawabnya laki-lakinya ya. Untuk skor tertinggi di kelas 8D itu diperoleh oleh Losuwarini, yaitu memperoleh nilai 64. Terakhir di kelas 8E, nah di kelas 8E ini juga lumayan banyak yang tidak menjawab ya, padahal di kelas yang diwalikan oleh Miss Ibu sendiri. Jadi seharusnya motivasi belajar matematikanya seharusnya lebih tinggi dibanding kelas lain, tapi ternyata lumayan banyak, hampir sama dengan kelas 8B ya.
Nah, di sini untuk skor tertinggi di kelas 8B itu diraih oleh Komang Suci, yaitu sebesar 68. Sisanya yang tidak menjawab tanpa keterangan diberikan nilai 0. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai contoh soal dan hasil dari kuis pertama. Semoga setelah ini di kuis kedua tidak sebanyak kuis pertama yang tidak menjawab ya. Jadi ada keseriusan kalian untuk belajar matematika. Ingat, anak yang sukses adalah anak yang mau bekerja keras, bukan hanya sekedar pintar saja. Demikian dari Ibu. Semoga di pertemuan berikutnya kalian bisa menyelesaikan kuis kedua. Kita bertemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.